Pemirsa, induk usaha Google Alphabet berencana menerbitkan obligasi bertenor 100 tahun dalam mata uang pound sterling. Langkah ini menjadi sinyal kebutuhan pendanaan jangka panjang di tengah lonjakan investasi perusahaan teknologi untuk pengembangan kecerdasan buatan. Alphabet Inc., induk usaha Google, berencana menjual obligasi dengan tenor 100 tahun sebagai bagian dari penerbitan utang berskala besar. Penerbitan ini menjadi yang pertama di sektor teknologi sejak akhir 1990-an. Obligasi 100 tahun tersebut akan didenominasikan dalam mata uang pound sterling bersama 4 tranche lainnya. Harga penerbitan direncanakan ditetapkan dalam waktu dekat menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut. Pasar obligasi 100 tahun umumnya didominasi pemerintah dan lembaga. Bagi perusahaan teknologi, risiko model bisnis dan keusahaan teknologi membuat instrumen ini sangat jarang diterbitkan. Kendati demikian, kebutuhan pendanaan besar untuk pengembangan kecerdasan buatan mendorong kembalinya skema utang jangka panjang. Alphabet menargetkan berbagai tipe investor termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi. Rencana obligasi 100 tahun ini berbarengan dengan penjualan utang multitranche di pasar global. Langkah tersebut dilakukan setelah Alphabet menyatakan pengeluaran modal tahunan akan meningkat signifikan untuk mendukung ambisi AI. Berbagai sumber ada di channel. Raksasa teknologi Amazon dilaporkan tengah menyiapkan pasar digital atau marketplace baru yang menghubungkan para penerbit konten dengan pengembang kecerdasan buatan. Langkah strategis ini diambil guna memfasilitasi lisensi data legal untuk melatih model AI di tengah meningkatnya tuntutan hak cipta dari para pemilik konten. Amazon Web Services atau AWS dikabarkan akan segera meluncurkan sebuah konten marketplace sebagai bagian dari ekosistem produk AI miliknya. Melansir laporan The Information, rencana ini muncul dalam materi presentasi menjelang konferensi AWS yang digelar pekan ini. Nantinya marketplace ini akan disandingkan dengan perangkat AI utama Amazon seperti Bedrock sebagai solusi bagi para penerbit konten untuk mengomersialkan data mereka secara aman kepada para pengembang teknologi kecerdasan buatan. Kehadiran platform ini menjadi jawaban di tengah memanasnya negosiasi antara industri media dan perusahaan teknologi terkait aturan penggunaan konten daring. Para penerbit kini mulai mendorong penerapan skema biaya berbasis penggunaan, di mana tarif lisensi akan meningkat seiring dengan frekuensi konten mereka dimanfaatkan untuk melatih model bahasa besar atau menghasilkan jawaban bagi pengguna. Amazon dinilai ingin mengambil posisi sebagai perantara yang menyediakan infrastruktur lisensi yang transparan. Langkah Amazon ini semakin memperuncing persaingan dengan Microsoft yang pekan lalu juga mengumumkan pengembangan publisher konten marketplace serupa. Meski juru bicara Amazon belum memberikan detail spesifik, inovasi ini menegaskan pergeseran industri AI menuju penggunaan data yang lebih legal dan beretika. Jika berhasil, platform ini diharapkan tidak hanya menguntungkan Amazon dari sisi penyediaan layanan cloud, namun juga memberikan sumber pendapatan baru bagi industri kreatif dan penerbitan di seluruh dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Raksasa perangkat lunak berbasis cloud Salesforce dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.000 karyawannya pada awal bulan ini. Langkah perampingan dilakukan di tengah upaya perusahaan menggenjot penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk efisiensi operasional. Raksasa perangkat lunak berbasis cloud Salesforce dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.000 karyawannya pada awal bulan ini. Di mana kabar pemangkasan karyawan di tubuh Salesforce kembali mencuat setelah dilaporkan oleh beberapa media awal pekan ini. Posisi yang terdampak mencakup bidang pemasaran, manajemen produk, analitik data, hingga divisi produk AI terbaru mereka, Agentforce. Meski Salesforce belum memberikan tanggapan resmi, langkah ini dinilai sebagai bagian dari gelombang PHK besar di industri teknologi Amerika Serikat guna merampingkan struktur organisasi. Fenomena pengurangan tenaga kerja ini sejalan dengan pernyataan CEO Salesforce, Mark Benioff, yang menyebut perusahaan membutuhkan lebih sedikit staf layanan pelanggan berkat dukungan kecerdasan buatan. Raksasa teknologi lain seperti Amazon juga telah mengumumkan pengurangan 16.000 posisi kerja secara global pada Januari lalu. Transformasi menuju teknologi AI disebut-sebut menjadi katalis utama bagi perusahaan Silicon Valley untuk memangkas biaya tenaga kerja. Di sisi lain, kondisi finansial Salesforce sebenarnya terpantau cukup solid.
Pada Desember lalu, perusahaan menaikkan proyeksi pendapatan tahun fiskal 2026 seiring kuatnya permintaan pelanggan korporasi terhadap platform agent AI. Adapun pasar kini menantikan rilis laporan kinerja keuangan kuartal keempat yang dijadwalkan pada 25 Februari mendatang untuk melihat sejauh mana efisiensi dan strategi AI perusahaan berdampak pada laba bersih perseroan secara keseluruhan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, bank terbesar di Asia Tenggara, DBS Group, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 10% pada kuartal keempat 2025. Penurunan margin bunga bersih akibat tren pemangkasan suku bunga menjadi faktor utama yang menekan profitabilitas raksasa keuangan Singapura tersebut. DBS Group membukukan laba bersih periode Oktober hingga Desember sebesar 2,26 miliar dolar Singapura atau melemah dibandingkan 2,52 miliar dolar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi ini meleset dari estimasi analis seiring dengan menyusutnya margin bunga bersih atau NIM dari 2,15% menjadi 1,93%. Kondisi ini langsung direspon negatif oleh pasar, di mana saham DBS terpantau terkoreksi 1,5% sesaat setelah pembukaan perdagangan Senin pagi. CEO DBS Tan Susan memproyeksikan pendapatan bunga bersih grup pada tahun 2026 akan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Hal ini didasari oleh asumsi 2 kali pemangkasan suku bunga The Fed serta penguatan nilai tukar dolar Singapura. Selain itu, perseroan juga mencatatkan lonjakan pencadangan kredit bermasalah sebesar 81% menjadi 415 juta dolar Singapura yang mayoritas terkait dengan eksposur pada sektor properti. Meski bisnis inti perbankan tertekan, segmen wealth management DBS justru mencatatkan performa solid. Aset kelolaan atau AUM pada segmen ini tumbuh 19% ke rekor baru, yakni 488 miliar dolar Singapura. Sebagai bentuk apresiasi kepada pemegang saham, DBS mengumumkan pembagian dividen reguler sebesar 0,66 dolar per saham. Rilis kinerja DBS ini menjadi pembuka musim laporan keuangan perbankan di Singapura yang akan diikuti oleh UOB dan OCBC pada akhir Februari mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen mobil listrik asal Tiongkok BYD mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. BYD menentang kebijakan tarif era Presiden Donald Trump dan meminta pengembalian seluruh pungutan yang telah dibayarkan sejak April 2025. Produsen mobil Tiongkok BYD mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan ini menantang upaya Presiden Donald Trump yang menggunakan wewenang luas untuk memberlakukan tarif dan meminta pengembalian dana atas seluruh tarif yang telah dibayarkan sejak April 2025. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat pada 26 Januari, 4 anak usaha BYD di Amerika Serikat menyatakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEEPA tidak memberikan kewenangan untuk menerapkan tarif. Teks undang-undang tersebut tidak menyebutkan kata tarif atau istilah setara. Gugatan ini menjadi kasus pertama yang diajukan produsen mobil Tiongkok terkait tarif Amerika Serikat. Langkah ini menyusul keluhan serupa dari ribuan perusahaan global yang beroperasi di Amerika terhadap penggunaan IEEPA sebagai dasar pajak perbatasan. Meski tidak menjual mobil penumpang di Amerika Serikat, BYD menjalankan bisnis bus dan kendaraan komersial, baterai, sistem penyimpanan energi, serta panel surya. BYD North America juga mempekerjakan sekitar 750 pekerja di pabrik truk di Lancaster, California. Dalam kasus terpisah, Mahkamah Agung Amerika Serikat diperkirakan akan memutuskan legalitas tarif tersebut. Namun pemerintah menyebut proses pengadilan memerlukan waktu mengingat taruhan yang sangat besar dalam kebijakan perdagangan tersebut. Berbagai sumber ada exchange.